Jawi Wetan dipun tepang dados tlatah kaliyan kathah persinggungan kerajaan ing Nusantara. Bab kasebut dipun buktekaken kaliyan kathahipun pamanggihan tilaran saking masa kedinastian, salah satunggalipun inggih punika Arca Djoko. Sugeng sonten Rahayu Sabun Dumadi. Sepangaken nami kula Tirta Aulia Unisa NIM 2502011 saking Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Ning kene kula wonten Arca Djoko menika folklor tulisan ana ing tlatah Surabaya. Folklor tulisan ini kula bakal ngandharaken ngenani prasasti kayata relief utawa patung sing ana ing lingkungan Djoko ing tlatah Surabaya. Yuk, kanca-kanca saged dipirsani video menika. Halo kanca-kanca, sakmenika kula ana ing pelotarane Arca Djoko dikancani kali Bapak Arif dados guru kunci ana ing Arca Djoko. Pisan menangi sejarah saka Arca Djoko ini kados pundi? Arca asal usulnya Arca ini setelah dibuat dari era kerajaan mulai tahun 5 sampai menjelang Singosari. Jadi beliau teratur kerajaan. Intinya sebagai penobatan sang maha raja Singosari. Banyak di situ tertulis prasasti pula. Waktu itu sebagai para raja Singosari juga pembagian kota Sunda bagi dan Jawa, yaitu sebagai barat arah timur juga supaya apa? Masalah raja ya buatlah aja. Arca Djoko inggih menika pilaran saking kerajaan Singosari lan inggih menika perwujudan saking raja pungkasan kerajaan Singosari, yaiku Raja Kertanegara sing ngagungi gelar jangkep Paduka Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Saya jelaskan beberapa artefak yang ada di sini, ya kan? Pastinya zaman kan nggak tahu apa itu patung, gitu, apa itu relief. Patung dan relief adalah tata bahasa. Zaman ribuan tahun yang lalu adalah tata bahasa. Jadi relief ini aksara, gitu loh, bisa dibaca, gitu loh. Sing nggak tahu kan, oh patung ki apa, gitu loh. Nah, ketinggian nenek moyang kita dulu itu sudah canggih luar biasa. Jadi semua itu diaplikasikan, tiada bentuk yang bisa distorsi lewat ini patung, gitu loh. Lewat relief diaplikasikan pada batu andesit supaya kuat, nggak mengalami distorsi, gitu. Kalau ditulis di kertas kan kalau ribuan tahun kan hancur, gitu. Tapi kalau dipatungkan di batu andesit ini, ya itu kuat, nggak bisa hancur, gitu. Seperti gambar gajah, sejak beberapa ribu tahun yang lalu gajah itu apa artinya? Seperti tikus ya tetap tikus, apa artinya? Jadi semua itu ada artinya semua. Jadi binatang-binatang, benda-benda itu berbunyi semua kalau dibaca, gitu. Ya ini yang ada yang saya mau jelaskan, ada beberapa artefak di sini saya jelaskan. Ini ada patung kepala Mahakala. Kepala Mahakala ini kan wajahnya serem, mbaknya bisa lihat dari sini. Wajahnya kan serem semua. Ini biasanya ditaruh di atas abang pintu candi, gitu loh. Di atas abang pintu candi. Artinya ini Mahakala ini akulah sang waktu, gitu loh. Jadi
Maha itu kan segala, itu kala itu waktu, akulah segala waktu. Jadi apa yang ada di dunia ini pasti akan saya makan. Dalam arti filosofinya pasti semua ini akan lenyap dalam kehidupan ini. Dimakan waktu apa semua di jagat raya tata surya semuanya seperti itu, dimakan oleh sang waktu. Seperti kita dilahirkan orang tua kita, kita akan dimakan sang waktu. Kita keluar dari rumah, kita dimakan sang waktu. Terus kita keluar dari rumah ditobrok motor mati ya, wis entek waktune. Seperti itu. Akulah sang waktu. Lah kita sekarang beralih ke sini. Ini punya nama beda-beda Linggayoni. Kalau ini kelamin laki, ini penggambaran kelamin perempuan. Ini simbol dari inti. Kalau bahasa Sanskritnya ya, bahasa Sanselnya, ini apa namanya Purisa Lingga. Ini namanya Iti Lingga. Jadi kalau digabung itu Linggayoni. Jadi ini pengetahuan tentang, kalau polos ini pengetahuan tentang Haligai gitu loh. Jadi ribuan tahun yang lalu orang-orang itu, zaman ribuan tahun yang lalu itu, zaman raja-raja dulu itu, kalau orang punya sudah berumah tangga gitu, sudah malegai, itu di rumahnya pasti ada simbol-simbolnya gini. Sudah tahu, karena kalau kita berbahasa yang tidak pantas itu contohnya onus kawin toh, itu nggak pantas omongan gitu, itu nggak boleh itu orang bicara gitu. Jadi semua itu disimbolkan. Kalau tahu simbol kan sudah tahu sendiri, oh rumahnya orang itu banyak ada Linggayoninya, berarti orang itu sudah di dalamnya ada sudah yang mahligai gitu, sudah menikah gitu, seperti itu. Ini dari Linggayoni. Jadi Linggayoni itu bentuknya macam-macam. Ini kan sifatnya inti ya, inti pengetahuan Linggayoni ini seperti itu. Nah, sekarang saya fokuskan kembali tentang Buddha itu, Buddha Jogodolok. Ya, ini kan kami tujuan di sini kan tentang Buddha Jogodolok ini ya. Buddha Jogodolok ini nama lokal. Ini patung Jogodolok gitu. Nggak ada Buddha Jogodolok, sebenarnya nggak ada. Patung Jogodolok nama lokal. Nama sebenarnya itu kan Buddha Apsobhya. Buddha Apsobhya ini tergolong Buddha Mandala. Buddha Mandala. Jadi kita ini sejak ribuan tahun yang lalu dibagi atas 4 budaya budaya besar. Buddha Vairocana, Amitabha, terus Apsobhya, terus ini apa itu namanya satu nih Buddha apa itu? Sebentar lagi. Kalau Amitabha Buddha, Buddha Apsobhya ini Buddha mempelajari pengetahuan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini memegang pengetahuan Akpadatu seperti budaya-budaya kuno zaman dulu, spiritual, klenik, ini Buddha ini gitu loh, yang memegang budaya Asia Tenggara. Kalau kita mampir ke Buddha Amitabha, itu budaya yang meliputi Cina, Jepang, Korea, itu Amitabha Buddha. Kenapa budaya-budaya itu dikukuhkan seperti itu? Itu sesuai budaya setiap negara masing-masing. Kalau orang Asia Tenggara sampai Indonesia, ini budayanya Apsobhya. Jadi Apsobhya ini budaya mempelajari tentang budaya Asia Tenggara. Jadi budaya Asia Tenggara itu sama budayanya. Indonesia sama Thailand itu sama, gitu. Sama semua. Pokoknya semua Asia Tenggara itu budayanya itu sama. Rupanya pun juga anatominya sama orang Asia. Yang beda cuma tata bahasanya saja, irama bahasanya saja. Nah, kalau Buddha Amitabha Buddha ini simbolnya gini, kalau itu kan simbolnya gini, bumi pasamudra simbolnya itu, seperti itu pencapaian itu mudranya. Kalau Buddha Amitabha ini gini, Buddha Cina itu melampaui budaya Asia, termasuk Cina, Korea, Jepang, itu budayanya sama, wajahnya sama semua, cuma bahasanya saja yang beda. Budayanya nggak ada bedanya, mirip-mirip semua gitu, seperti itu. Terus Buddha Vairocana itu termasuk meliputi India, Pakistan, Bangladesh, itu Vairocana. Terus Cina ini Ratnasambawa. Ratnasambawa itu meliputi Buddha mulai Jazirah Arab sampai Timur Tengah, namanya Ratnasambawa. Apa artinya Ratnasambawa atau Samawi gitu? Bunyinya gini, sama pengetahuan dari timur, permata dari timur. Dari pengetahuan Samawi itu permata dari timur, seperti itu. Dari pengetahuan dari timur itu Ratnasambawa itu. Sekarang pengetahuan Ratnasambawa itu bukan mengalami distorsi, bergeser di negeri Tibet sana gitu loh, dipelihara sama Rinpoche di Tibet sana. Padahal itu sebenarnya pengetahuan dari Timur Tengah, pemahaman
pengetahuan dari Timur Tengah, khususnya tentang spiritualnya gitu, dikumpulkan di sana gitu, seperti itu. Jadi ada 4 mandala budaya besar zaman ribuan tahun yang lalu, seperti itu. Sekarang itu loh, jadi simbol yang bisa dikumpulkan itu diagungkan sama leluhur zaman dahulu gitu loh, sebagai pedoman itu loh. Disuruh apa di situ? Di setiap patung ini kan ada simbol-simbol pirantinya gitu loh. Tangannya ini kan ada 8, ada 6, ada tangan 4. Ini tangannya ini memegang piranti. Ya piranti ini yang kita baca gitu. Pelajari contohnya Ganesha saja ya. Ganesha itu kan memegang kapa, gitu. Kapa ini arti dari tentang ketangkasan. Jadi kita belajar tentang ketangkasan, gitu. Di sini memegang genetri atau tasbih tentang perincian dan perhitungan. Ya, jadi ada artinya semua seperti Loro Jonggrang atau Candi Loro Jonggrang itu loh. Bodhisattva itu di situ itu ada, atau sini ini loh. Durga, ini Durga. Orang-orang biasa kan Durga atau Loro Jonggrang. Sebenarnya ini kan Bodhisattva Dewi Tara. Itu cuma manifestasinya itu banyak gitu loh. Banyak manifestasinya. Bingung sama aku cerita ya. Jadi satu-satu gitu banyak. Tambah batas. Jadi banyak ceritanya. Jadi saya bisa baca ini akurat sesuai patungnya. Kalau panjenengan mengajak saya ke India gitu, baca patung ya semua bisa saya baca. Di Mesir kuno bahasa hieroglif bisa saya baca semua, seluruh dunia bisa saya baca simbolnya, karena itu zaman dulu itu kan universal gitu loh, tetap bahasa universal. Kalau sekarang kan Inggris, Jepang beda-beda, tapi kalau dulu tahunan saya temukan, usia sekarang saya 61 ya. Jadi pengetahuan ini sudah saya temukan 30 tahun yang silam itu saya teliti sampai sekarang. Jadi saya ini mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan kuno itu, saya pelajari semua. Pengetahuan saya ini tidak ada yang orang tahu gitu. Tidak ada yang orang tahu. Kalau orang tahu melongo pasti, iya. Karena semua ini kan berdasarkan keautentikan dan keakuratan gitu, sesuai keilmian, ya seperti itu, berdasarkan seperti itu. Jadi nenek moyang kita itu dulu tuh tersirat lewat patung-patung ini yang diaplikasikan di patung, di relief seperti itu. Seperti kalau kita nggak tahu apa sih arti Cok Bakal atau Canang Sari apa itu kitab bahasa itu, kitab yang bisa diartikan itu, seperti itu difilosofikan semua artinya itu, seperti Canang Sari, seperti Cok Bakal itu ya, pesajen itu ya, ada artinya, ada arti telur itu artinya apa, jangan salah memilih ya toh. Ya masa milih kondok gosok ya toh, yang baik gitu loh. Kita nggak milih-milih tapi milih yang baik gitu loh, nggak beda-bedakan, maksudnya seperti itu. Ada simbol jarum ya toh, sama benang. Biasanya di situ kan perlengkapan Cok Bakal itu, Canang Sari atau apa ya, sesajen. Itu bukan untuk setan-setan atau enggak, bukan, untuk pengukuhan nenek moyang dulu kita itu canggih. Ada jarum, ada benang, apa itu arti dari jarum, benang itu artinya merajut persaudaraan, jangan sampai tertusuk sisik katanya, bunyinya gitu. Biasanya ada bunga-bunga ya toh, sajen itu ada bunga-bunga, keindahan dan keharuman sesaat. Selama kita masih muda cantik seperti panjenengan, kuat, cakep ya toh, kita gunakan untuk kebaikan kita gunakan gitu loh. Jangan kita enak-enakan, kita termakan waktu, kita wis tuwek, sapa sih dengo, seperti diibaratkan bunga kalau sudah kering mekar tak berseri ya nggak ada yang mau. Tapi coba kalau kuntum gitu, kalau baru mekar gini banyak orang menyukai. Nah, seperti kita ibaratnya kalau muda ya toh, banyak menyukai. Jadi itu sebuah kesempatan. Jadi bunga itu simbol dari keharuman dan keindahan sesaat. Jadi kita ini cantik dan tampan itu hanya bersifat sesaat gitu loh. Terus ada simbol ini apa namanya, macam-macam lah di situ. Ada simbol rokok ya toh. Orang-orang jarang mengerti apa artinya rokok itu. Rokok itu simbol dari imajinasi ya toh. Imajinasi. Orang merokok pasti muncul imajinasi, itu nggak bohong, itu logika. Orang merokok pasti ngelelang ini, pasti no yang dipikir itu, orang merokok itu pasti imajinasi, lenyap tak terbekas. Jadi kita sama nenek moyang kita diajarkan, kamu kalau berimajinasi tolong buktikan imajinasimu, jangan tidak kamu buktikan seperti rokok yang lenyap tanpa bekas asapnya, seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat
sebuah khayalan jadi kenyataan itu tolong dibuktikan. Kamu mau menciptakan teknologi, tolong dibuktikan. Kamu mau kamu rumah tanggamu baik, mau gini, itu tolong dibuktikan. Jangan untuk khayalan saja. Itu seperti itu. Ada simbol sisir juga ya. Kita diajarkan berpikir lurus gitu loh. Berpikir lurus, nggak ada sisir berjalan morat mari ke samping, berpikiran lurus. Walaupun ke samping tetap arahnya lurus, searah. Jadi kita diajarkan searah atau lurus pemikiran kita. Nggak boleh montang-manting atau mentos kiri, mentos kanan, nggak boleh. Itu nenek moyang kita. Jadi coba kalau itu ada artinya. Kalau orang-orang nggak tahu loh, itu dari setan, dari opadu, salah kaprah gitu. Bukan seperti itu. Seperti kena pohon-pohon dikasih kain-kain, ini sebuah penghormatan. Ini kan simbol dari kehidupan gitu loh. Seperti itu gampangannya kehidupan, manfaat. Kita nggak ada pohon ya nggak ada kehidupan, kita mati sendiri pun. Seperti itu gitu loh. Enggak, ini bahasanya dulu, bahasa Sanskerta kita dulu. Ono Coroko saja sudah lenyap, apalagi yang di ramah kuno-kuno dulu sudah hilang. Jadi bahasa aksara kalau ribuan tahun yang lalu sudah lenyap, nggak ada orang yang bisa baca. Tapi kalau simbol sak goblok-gobloknya orang sing ngarang-ngarang itu sih iso, itu loh. Iya, tapi nggak tahu karangannya itu universal apa enggak, nggak tahu urusan itu. Tapi kalau pengetahuan saya ini kan memang ilmiah banget gitu ya toh, rasional gitu. Jadi kita membaca patung itu seluruh dunia bisa saya. Kalau orang hanya bisa meraba-raba gini, suruh aja membaca patung hieroglif, suruh baca patung suku Maya kalau bisa, suruh baca patung-patung di mana India sana ya toh, nggak mungkin bisa. Berarti dia abal-abal. Kalau orang tahu ABCD-nya pasti bisa baca. Kalau saya kan tahu paham ABCD-nya patung ini, jadi ada rumusnya gitu loh. Jadi patung ini ada rumusnya gitu. Kalau kepingin belajar ya nggak apa-apa sama saya. Tapi ya syaratnya berat juga. Karena apa? Nenek moyang kita itu zaman dulu itu canggihnya luar biasa. Saya kan sudah ngomong pandangannya itu heksagonal. Kalau sama kepingin belajar sama saya, syaratnya banyak. Harus bisa gambar, harus paham filosofi, ya toh. Seperti itu. Karakter, jadi nanti bisa nyambung kita gitu loh. Bisa gambar, ada hubungannya dengan gambar juga, paham filosofi, seperti itu. Banyak itu yang diperlukan untuk kita bisa baca ini rumusnya, itu ada rumus-rumus tersendiri. Iya. Oke, makasih. Tidak disambung lagi nanti ya. Iya. Kalau di sini kalau mencari saya namanya Pak Yanto. Iya, yang bisa baca simbol gitu aja. Nah, kalau mau soko andaran Bapak Arif atau Bapak Yato, muga-muga kabeh andaran niku mau saged dipangertosi para pamirsa ing channel YouTube niki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.